Dengarlah panggilan ibadah yang terambil dari Malaiki 1 ayatnya yang ke-11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi bagi Allah Tritunggal. Bersama kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu minggu yang sudah kami lewati. Ada banyak kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan. Dan mungkin di dalamnya ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dengan pikiran kami memikirkan yang jahat tentang orang lain. Mungkin dengan tingkah laku kami membuat hati Tuhan dan sesama menjadi sedih dan kecewa. Bahkan mungkin dengan mulut kami yang kami pakai menyembah dan memuji Tuhan, kami mempergunjingkan atau memaki orang lain. Ampunilah kami Tuhan, basuhlah pikiran kami, basuhlah mulut kami, basuhlah hati kami, basuhlah hidup kami ya Bapa. Supaya kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang melihat jauh ke dalam lubuk hati kami, Allah yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati hidup kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membereskan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu kami siap untuk beribadah, biarlah Engkau hadir dan memberkati setiap kami, dan khususnya Engkau mengampuni dan menyucikan kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih Kristus telah terbukti melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya, bahkan mati untuk menggantikan setiap kita, dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Sungguh bersyukur atas anugerahnya dalam hidup kita. Mari bersama kita pujikan bukti kasih-Mu.
Musim akan terus berganti, namun penyertaannya tidak akan pernah berhenti. Kasih-Nya yang besar telah memulihkan dan memberi kita pengharapan. Biarlah setiap kita tidak berhenti untuk menaikkan syukur kita kepadanya. Mari dengan bertepuk tangan kita bersorak memuji Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa ku
meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kita percaya bukan karena melihat, namun karena firman yang tidak pernah berubah dan selalu digenapi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh selalu menjadi pedoman dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, bersama kita pujikan, percaya bukan karena melihat. Mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita undang jemaat Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
di surga, terima kasih pada kesempatan pagi ini ya Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan yang ke-10 di tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 10 bulan Engkau tetap membimbing kami, menuntun kami. Bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Meskipun terkadang kami tidak setia dalam hidup ini. Meskipun kami melakukan akan tugas tanggung jawab kami, mungkin ada kalanya kami melakukan itu dengan tidak sungguh-sungguh. Akan tapi Engkau Allah yang selalu sungguh-sungguh terhadap kami. Karena itu Tuhan berbicaralah, karena Engkaulah yang mempunyai firman itu. Sebab kami hanyalah murid, hanyalah umat-Mu yang dimana Engkau menghendaki kami untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu berbicaralah lewat hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar minggu ini? Baik ya. Minggu ini saya mengajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas 12. Lukas 12 kita akan melihat ayat 57 sampai ayat yang ke-59. Lukas 12 ayat 57 sampai 59. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah deadline to reconcile, atau dalam bahasa Indonesia batas waktu rekonsiliasi ya, atau batas waktu untuk mengadakan pemulihan atau pendamaian ya. Kita akan membaca ayat 57 dari Lukas 12 sampai 59 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Penekanan khotbah kita pada hari ini adalah berbicara mengenai sin atau dosa ya. Nah, saudara permisi bertanya, dalam hidup kita ya, kira-kira mana yang lebih banyak kita pikirkan? Pertama, pekerjaan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah kartu kredit atau cicilan. Dan yang keempat adalah hutang. Dan yang kelima adalah dosa-dosa saudara. Kira-kira mana yang menyita lebih banyak waktu untuk Anda berpikir? Wes aku tak mulih wes. Ngomong dosa langsung begini semua. Hah? Yang mana kira-kira? Lause-lause itu pekerjaan sampai A-nya 3 itu. Nah, pekerjaan. Ya toh? Keluarga, kartu kredit, utang, dosa. Saya mau tanya guru-guru dulu, guru-guru sekolah minggu. Kira-kira menyita hidup Anda, menyita pikiran Anda, yang keberapa? Jujur loh ya. Pak Ian jujur luar biasa. Yang lainnya lase-lase? Kalau se-Fungling yang menyita itu yang berbulu kaki 4 itu ya. Dia lebih fokus ngurus anak-anaknya itu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, lebih banyak waktu kita untuk memikirkan pekerjaan yang harus kita rintis. Kita selalu berpikir ekspansi. Kemudian lebih banyak juga kita memikirkan keluarga kita. Oh, nanti gimana kuliah anak saya? Ketika anak saya kuliah di Taiwan, gimana keadaan dia? Atau di China, sekarang banyak ya orang lari ke Taiwan dan China begitu ya. Lalu mulai khawatir. Atau Anda sebagai nenek, sebagai kakek, lebih banyak memikirkan cucu saya gimana? Ya. Tapi pernah enggak saudara,
Oh tadi ya, salah satunya adalah hutang juga ya, menurut Pak Yan tadi ya. Betul, banyak sekali orang tidak bisa tidur gara-gara mikirin apa? Hutang. Padahal kasurnya king coil, tahu king coil? Coil itu. Karena mikirkan hutang, itu menyita banyak waktu dan kesehatan menjadi menurun. Tapi permisi bertanya, berapa banyak di antara kita yang tidak bisa tidur karena memikirkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Memikirkan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kita sudah lakukan. Bukan saja masa lalu, tapi ketika saat ini kita mengikut Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika kita pulang ke rumah dan tadi berpikir, kenapa saya harus berbohong ya tadi? Kenapa saya harus tidak berkata jujur ya tadi? Misalkan Anda seorang bisnismen. Kenapa saya tadi tidak mengatakan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Katakan yang benar, selebihnya itu dari iblis begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita memikirkan lebih banyak, sebenarnya itu yang menjadi prioritas hidup kita. Ada orang yang selalu memikirkan mengenai pekerjaan, berarti itulah prioritas hidupnya. Ada orang yang selalu memikirkan keluarganya, berarti itulah menjadi prioritasnya. Tapi saudara, Anda juga harus memikirkan yang paling terakhir itu, mengenai dosa. Kenapa saudara temanya hari ini adalah batas waktu rekonsiliasi? Karena ini berbicara mengenai arti rekonsiliasi itu sendiri, saudara. Apa itu rekonsiliasi? Kalau saudara melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan kepada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Artinya saudara, di dalam bagian ini firman Tuhan atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul besar yaitu menilai zaman ya. Dalam konteks akhir zaman dikatakan bahwa akan muncul orang-orang yang kemudian lebih banyak memusingkan hidupnya dengan hal-hal lain dan tidak memikirkan mengenai relasinya dengan Tuhan. Ingat loh, dosa itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Meskipun kita sudah diperdamaikan dalam Yesus Kristus, tapi dosa itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa itu bisa macam-macam. Dosa itu bisa yang kita sadari, bisa juga yang tidak kita sadari, begitu ya. Itu biasanya kalau yang kita sadari artinya sebuah perbuatan yang mungkin dalam kelemahan kedagingan kita melakukan itu, ya. Contoh misalkan kita membenci orang. Contoh misalkan kita tidak bisa mengampuni orang. Contoh misalkan kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Contoh misalkan kita itu kemudian menjadi orang yang lician begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa sampai detik ini sebenarnya kita sedang bergumul dengan dosa kita, bukan? Itulah kenapa saudara dalam bagian ini dikatakan kamu harus membereskannya. Dan perumpamaannya di sini adalah Yesus menceritakan, dikatakan, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya ke hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Jadi dia menjelaskan hal ini tentang pemberesan dosa, rekonsiliasi terhadap hubungan dengan Tuhan dengan sebuah perumpamaan, yaitu apa? Seperti seorang yang sedang terlilit hutang, kemudian dia akan dibereskan atau akan diadili di pengadilan. Firman Tuhan katakan bahwa perumpamaannya adalah dia kemudian mengambil yang namanya satu penyelesaian di luar sidang, ya, dan di situ kemudian dia berdamai. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara mengenai apa, saudara? Berbicara mengenai hutang-hutang dosa. Setiap kita mempunyai hutang-hutang dosa, ya. Nah, yang menarik adalah, saudara, lalu kenapa ini sangat penting? Karena ada deadline-nya, saudara, ya. Ada deadline-nya. Ngomong-ngomong dalam bahasa Inggris ada dua kata, ada deadline, ada dateline. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau deadline itu berbicara mengenai misalkan pengumpulan ya, tugas dan lain sebagainya atau pendaftaran begitu ya. Tapi kalau deadline itu lebih kepada tenggat waktu yang kemudian itu yang paling
terakhir sudah, begitu ya, tidak ada lagi gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa kita perlu memulihkan hubungan dengan Tuhan secepatnya? Jawabannya adalah karena begini, saudara. Saudara dan saya tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan memberikan kita kesempatan untuk duluan berangkat, begitu ya. Saya iseng-iseng kadang melihat foto usia indah ya. Saya bandingkan antara 2018, 2019, 2020. Apa yang saya temukan, saudara? Mulai hilang, ada yang hilang. Hilangnya kemana? Pulang ke rumah Bapa di surga. Iseng kadang saya juga melihat foto jemaat, ya. Ada kadang-kala dalam beberapa tahun ada yang hilang, ya. Hilang itu ada juga yang dipanggil oleh Tuhan, ya. Artinya apa, saudara? Kita tidak tahu bahwa ketika kita belum membereskan itu, lalu kemudian ketika Tuhan panggil kita dan kita mempunyai hubungan yang jauh dari Tuhan, maka itu sangat celaka sekali. Itulah kenapa dalam bagian ini diingatkan ya bahwa kita harus memperhatikan deadline-nya ya. Nah, saudara, ini tentunya dilatar belakangi pada zaman Tuhan Yesus dikatakan ini adalah perumpamaan yang sangat familiar. Kenapa? Karena pada zaman itu memang ada utang piutang yang dalam sistem begini ya, yang bisa ada penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga ketika dia menceritakan perumpamaan ini, dia ingin mengatakan jangan sampai diseret ke pengadilan dan dihukum oleh hakim. Jadi selesaikan sebelumnya. Dan ini berbicara mengenai apa, saudara? Kalau itu sudah berada di ranah hukum, maka pengadilan itu akan menjalankan hukumnya, begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah orang yang berhutang itu akan diseret, kemudian akan dipenjara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita mengerti kebenaran ini, maka saudara, kita harus sebenarnya menjadi gentar ya. Karena setiap hari kita pasti melakukan pelanggaran, bukan? Jangan-jangan tadi sebelum berangkat kita juga melakukan pelanggaran. Ya, misalkan ya, dalam perjalanan Anda nyetir mobil, kemudian tiba-tiba Anda dipintas, lalu Anda emosi. Ya, emosi kemudian Anda mulai marah dan lain sebagainya. Mungkin Anda sedang melakukan pelanggaran. Atau sebelum berangkat, kita gara-gara nunggu istri atau anak kita macak terlalu lama misalkan ya. Kemudian kita marah. Ya, kenapa sih harus lama-lama begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa saja kita itu setiap waktu berada dalam kondisi tidak siap. Ya, ketika Tuhan itu akan mungkin memanggil kita ya, kita mungkin berkata, waduh, saya belum benar-benar berdamai ini ya. Apalagi dengan manusia ya. Kalau ini konteks dengan Tuhan, apalagi dengan manusia. Mungkin ada orang-orang yang kita sakiti secara diam-diam, ada orang yang kita tidak suka secara diam-diam, ada orang yang mungkin kita pernah bermasalah dengan orang itu dan kita tidak membereskan. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan memanggil kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, firman ini berbicara mengenai apa? Manfaatkan waktu dengan baik ya. Kenapa, saudara? Karena ini sangat penting ya. Kenapa? Karena dosa, setiap orang memiliki utang kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri adalah bagaimana cara saya melunasi utang ini? Kalau utang duit, bayarnya apa? Duit. Kalau utang budi, bayarnya apa? Kue keranjang katanya. Tiap Imlek dikasih kue keranjang katanya ya. Supaya ingat orang itu atau dia ulang tahun dikasih hadiah begitu ya. Tapi kalau yang namanya utang dosa, bayarnya ya opo? Jawabannya adalah kita tidak bisa melunasinya. Ya. Jadi ada dua alternatif, saudara, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita sadar ya bahwa kita tidak bisa mengabaikan itu karena hutang dosa itu tetap ada dan kita tidak bisa tip itu, kita tidak bisa hilangkan itu. Misalkan kita dalam kelemahan kita pernah marah ke orang, kita maki orang tanpa sebab, atau kita berprasangka buruk terhadap orang, atau terhadap saudara kita sendiri ya, kita mungkin melakukan sesuatu yang berdosa misalkan ya. Saya menemukan terakhir-terakhir ini banyak konflik terjadi dalam rumah tangga dan keluarga.
Salah satu penyebabnya adalah karena masalah uang. Itulah kenapa firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, ya. Tadi saya guyon ke Kujo, ya. Mana Kujo? Minggu lalu kan saya persembahan bunga. Saya bilang, Kujo, apakah saya sudah transfer, ya? Karena semua bilang sudah transfer. Lalu saya tanya Kujo bilang belum, Pak, katanya. Transfer lagi, katanya, ya. Oke, saya bilang nanti tak transfer. Cuma di berita saya akan selipkan satu ayat, yaitu apa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, begitu ya. Jadi waktu dia terima itu, dia baca itu, nah dia akan transfer balik, saya bilang, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang kemudian berusaha mengabaikan, seolah-olah dia tidak pernah melakukan itu, seolah-olah dosa itu sudah tidak ada. Kan orang Kristen terlalu enak, ya, ngomongnya, oh Yesus menanggung dosa kita. Akhirnya apa? Orang Kristen tiap hari bikin dosa. Ingat loh saudara, ini tidak bisa diabaikan. Dan yang kedua, kita tidak bisa melunasinya sendiri. Karena utang dosa kita tidak mampu untuk membayarnya. Itulah kenapa di dalam bagian ini sebenarnya yang ditonjolkan adalah Yesus itu sendiri. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan utang dosa kita. Hanya Yesus yang bisa memperdamaikan kita. Hanya Yesus yang menjadi jembatan kepada kita, kepada Allah Bapa. Itulah kenapa saudara, ini sebenarnya berbicara mengenai satu solusi yang ditawarkan, ya. Dan dalam bagian ini satu-satunya cara untuk melunasi hutang dosa adalah dengan berdamai dengan Tuhan atau percaya. Jadi ketika orang mengikut Tuhan, ada macam-macam orang yang mengikut Tuhan. Ada orang Kristen abangan, artinya yang ikut Tuhan tuh ya hanya ibadah, pulang, kemudian ya menjalani hidup lagi Senin sampai Sabtu, demikian seterusnya. Dan seolah-olah dipisahkan antara minggu dengan hari biasa, sehingga hari minggu dia hidupnya saleh, tapi hari biasa dia hidupnya seperti bang soleh, gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa? Kerap kali kita menjadi orang yang kemudian dikenal di luar menjadi orang yang tidak menjadi berkat. Ada ya, tapi itu yang apa istilahnya, di antara begitu banyak jemaat ada yang pernah ya saya dengar begitu ya. Dan saya berdoa semoga tidak di tempat ini gitu ya. Dia aktif melayani di gereja. Dia menduduki jabatan di gereja. Tapi dalam perusahaannya dia sangat-sangat tidak benar gitu ya. Di dalam cara mendapatkan uang, di dalam memperlakukan ya sesamanya ya, dan juga karyawannya dan lain sebagainya begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kalau kita melihat bahwa banyak orang tidak menyadari ini sehingga dia merasa wah hidupku baik saja, saya tidak perlu berdamai dengan Tuhan. Ya, dosaku kan sudah ditanggung dalam Yesus. Tidak ada kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Tidak ada kesadaran bahwa dia meskipun sudah melayani Tuhan, bahkan kita sebagai hamba Tuhan pun kita menyadari bahwa kita penuh dengan kelemahan. Itulah kenapa waktu imam besar, waktu dia akan masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, dia terlebih dahulu mempersembahkan sebuah korban untuk dirinya. Supaya apa? Karena dia sadar dirinya penuh dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa. Akan tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita membereskan itu di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menyadari bahwa meskipun kita sudah percaya, tapi sudahkah kita bereskan itu gitu ya? Itulah kenapa dalam Roma 3:23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya apa saudara? Mengapa kita harus berdamai dengan Tuhan? Dan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena satu-satunya alasan adalah karena hanya Kristus yang sanggup dan mampu membayar hutang dosa saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang sanggup untuk mampu membayar dosa kita. Dosa yang sudah kita lakukan ya. Saya pernah melayani seseorang yang dia itu kalau ibadah selalu gelisah ya. Dia mengatakan kalau saya datang ke gereja, saya merasa gelisah. Kenapa? Karena saya mengingat dosa-dosa saya. Lalu saya tanya, kenapa engkau gelisah? Dan ternyata orang ini hidup di dalam perzinahan.
Jadi dia tinggal bersama, ya saya kira itu istrinya, ternyata bukan gitu ya. Dia tinggal bersama, kumpul kebo, tidak ada ikatan pernikahan, dan dua-dua ini adalah orang Kristen. Tanda kutip ya. Dan dia bilang ketika saya datang di hadapan Tuhan hari Minggu, saya merasa begitu berdosa, saya merasa begitu tidak layak, karena seolah-olah firman Tuhan itu berbicara secara pribadi kepada dia. Nah saudara, memang menggelisahkan ini ada positif dan negatifnya. Kalau kita digelisahkan oleh dosa, efek positifnya adalah kita akan sadar dan bertobat. Tapi efek negatifnya adalah kalau itu selalu dan tidak pernah dibereskan, maka itu akan mengganggu kehidupan kita. Ya, itulah kenapa iblis memakai itu untuk menghukum saudara yang tidak membereskan dosa itu. Contoh, ada seorang ibu yang setiap kali berbicara mengenai pembunuhan, berbicara mengenai sesuatu yang kalau khotbahnya ya berkaitan mengenai misalkan ada pembunuhan atau pengampunan tentang pembunuhan atau tentang macam-macam itu, dia akan nangis. Dan saya tanya kenapa? Ternyata di masa lalunya dia pernah mengaborsi anaknya. Dan dia merasa itu perbuatan yang sangat-sangat dia tidak bisa lupakan seumur hidupnya. Jadi ketika berbicara mengenai sesuatu yang kemudian mengingatkan dia akan dosa-dosanya, maka dia menjadi sangat-sangat merasa tidak layak. Nah saudara, itu efeknya. Tapi yang paling penting adalah kalau orang itu sudah membereskan di hadapan Tuhan, dia sudah datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia sudah mengungkapkan semua kelemahannya, dosa-dosanya, saya kira dan percaya kita akan dimerdekakan. Saudara akan datang dengan penuh suatu optimisme. Kenapa? Karena saudara sudah membereskan itu. Ya, saya paling takut kalau orang sakit, kemudian saya tidak sempat besuk, dan kemudian dia itu meninggal. Ini yang saya paling takutkan. Saya masih ingat satu kali saya membesuk kalau tidak salah mama dari Andi Gotama ya. Saya masih ingat waktu itu dia keadaannya itu sudah drop ya. Lalu saya merasa saya sudah kunjungi tapi gerakan ada untuk datang lagi. Lalu saya datang, saya masih ingat siang-siang untuk kedua kalinya. Lalu saya mendoakan. Dan ketika saya pulang ke rumah, baru nyampe, saya dapat kabar, mamanya sudah tidak ada. Lalu saya berkata, wah, puji Tuhan, saya punya kesempatan. Kerap kali saudara, kita menjadi getun, kita menjadi tidak bisa memaafkan diri kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada untuk membereskan atau dalam konteks ini untuk bertemu atau apapun aktivitas yang kita mau lakukan. Sehingga saya selalu ngomong ke para usiawan ya, kalau engkau diajak anakmu jalan-jalan pergi, diajak makan enak, makan, diajak mau kemana pergi, mumpung kakimu masih kuat, mumpung tubuhmu masih sehat. Tapi pertanyaannya siapa yang ngajak katanya. Kenapa saudara? Karena akan ada getun. Wah, ada satu tuh yang sampai hari ini dia ngomong ke saya, Pak, saya harusnya yang lalu tuh mengiyakan. Kenapa? Saya diajak jalan-jalan ke Cungkok, tapi saya tidak mau. Nah, sekarang sudah tidak bisa ke Cungkok lagi karena kesehatannya. Jadi penyesalan itu akan membuat atau menghantui kita. Nah sama saudara, kalau kita mengurungkan niat kita untuk membereskan dosa-dosa kita, alangkah sombongnya kita. Kita tidak tahu hidup sampai kapan. Ada orang sekarang sehat, kemudian nanti belum tentu. Ya, ada orang yang kemudian seketika nampak dia masih segar bugar, tapi dalam seketika juga dia kemudian dipanggil oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Kita tidak tahu. Itulah kenapa dilanjutkan di dalam ayat 58 dan 59. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Ya, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Perhatikan di situ saudara ya. Pergi menghadap pemerintah ya. Ini berbicara mengenai satu kesempatan ya.
Jadi waktu dia dalam perjalanan pergi itu belum nyampe pengadilan, dan di tengah jalan itu kalau orangnya bijak dia akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Saya masih ingat ya di film-film itu ya, ada bos mafia yang kemudian lepas dari penjara padahal dia diborgor, dibawa oleh tentara banyak, dan kemudian dia bisa lepas di tengah jalan. Tahu kenapa? Karena di tengah jalan ternyata si bos mafia ini menawarkan sejumlah uang kepada para penjaga itu. Dan yang terjadi adalah karena semua orang cinta uang, ya kemudian mau begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini memang seolah triknya itu kayak jahat begitu ya. Tapi ini bukan berbicara mengenai baik dan jahat, tapi ini berbicara mengenai kebijakan kita dalam membaca situasi. Kita tahu bahwa sebelum pengadilan Tuhan itu datang, ketika menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, dalam perjalanan ini kita harus pakai. Ini berbicara mengenai kondisi saat ini, di mana kedatangan Tuhan itu belum hadir. Maka kita harus pakai kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai ketika Tuhan datang, baru kita mau bertobat begitu ya. Itulah kenapa saudara, ini berbicara mengenai hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan yang menarik adalah di bagian terakhir dikatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupnya sudah jadi berkat. Artinya apa saudara? Hidup adalah kesempatan. Sekarang ini sebelum pengadilan Tuhan itu hadir, inilah kesempatannya kita membereskan hidup kita. Kita menyadari, oh ada hal-hal yang mungkin menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh. Ada yang mungkin selalu bertanya, kenapa ya aku tidak bisa bertumbuh? Mungkin ada dosa-dosa yang sudah belum bereskan di hadapan Tuhan. Ini sangat penting saudara. Itulah kenapa kita sebagai gereja Tuhan tidak mengkompromi. Kalau gereja kemudian dijadikan tempat yang penuh dengan dosa. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingat sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1934 di Amerika, ya khususnya di daerah yang bernama Carolina Utara, ya Carolina Utara, North Carolina, ya. Di sini dikatakan ada sebuah KKR yang diadakan oleh seorang pendeta yang bernama Mordecai Ham, ya. Pada zaman itu 1934 KKR itu belum umum, dan di Amerika KKR yang mereka lakukan adalah dengan mobil yang kemudian berpindah-pindah, kemudian mereka bikin tenda begitu ya. Nah, disebut sebagai tent revival ya, atau tenda kebangunan gitu ya. Nah, yang menarik adalah saudara, pada suatu malam ketika pendeta Mordecai ini bikin KKR, lalu kursinya itu penuh gitu ya, yang duduk itu penuh. Lalu tiba-tiba datang 2 orang anak remaja usia 14 tahun yang ingin ikut KKR itu. Lalu ketika dia masuk, dia mendapati loh kursinya penuh, tidak ada tempat. Lalu kemudian 2 anak remaja ini memutuskan untuk keluar dari tenda itu. Tapi tidak lama kemudian ada seorang asar ya. Asar itu apa? Penyambut tamu ya. Yang kemudian menyapa anak itu dan mempersilakan mereka duduk di kursinya dia. Nah saudara, kemudian 2 anak ini dipertobatkan atau bertobat dalam KKR itu. Dan tahukah saudara siapa 2 orang itu? Dia adalah Billy Graham dan temannya yang bernama Grady Wilson. Siapa itu Billy Graham? Adalah pendeta yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, yang sudah berkhotbah kepada miliaran orang. Dan satunya, siapakah Grady Wilson? Adalah orang yang mewujudkan mimpi daripada Billy Graham, yaitu dia yang mengatur semua event-event KKR-nya Billy Graham, yaitu Grady Wilson itu, ya seorang pengusaha. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, yang saya menarik adalah saudara, coba bayangkan kalau dia waktu itu ditawarkan oleh Asar itu untuk tidak, misalkan bisa saja ya kalau Anda masuk ke sebuah acara, kemudian acara sudah berlangsung, tidak ada tempat, biasanya Anda pulang kan? Betul enggak?
Tapi dua orang remaja ini bisa mengiyakan dan menggunakan kesempatan itu untuk dengar firman Tuhan. Tapi hal yang membuat saya sebenarnya lebih terharu adalah Asar ini, ya, penyambut tamu ini. Bapak Ibu yang jadi penyambut tamu harus belajar ya. Jadi kalau misalkan kursi penuh, nah Anda harus merelakan kursimu untuk jemaat. Ada amin? Amin tapi mencucu ya. Sampai hari ini sejarah tidak tahu siapa nama Asar atau penyambut tamu itu. Ya. Tapi bapak itu memanggil dua anak. Padahal pada zaman itu anak-anak itu tidak dianggap. Anak-anak itu kurang dihargai. Tapi dikatakan Asar itu memanggil mereka dan menyerahkan kursi yang dia duduki untuk mereka dua orang duduk satu kursi untuk mendengarkan KKR dari pendeta Mordekai. Dan Tuhan kemudian memenangkan mereka dan Tuhan pakai menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, kesempatan dalam hidup tidak akan berulang biasanya. Kalau misalkan Tuhan sudah mengingatkan saudara, Anda yang sedang bergumul dengan segala kelemahanmu, dan engkau berusaha ingin membereskan tapi tidak beres-beres. Kenapa? Karena mungkin kau tidak melibatkan Tuhan Yesus. Dan ketika engkau melibatkan dan menyerahkan kepada Tuhan, ada yang berkata, Pak, kenapa suamiku emosional? Kenapa suamiku kalau ngomong itu sukanya ribut? Ada yang bilang, kenapa istriku kok bencekno? Ya, nah ini kamus baru bahasa Indonesia, bencekno. Ya, artinya menyebalkan. Ada yang bilang, loh Pak, kenapa kok kami tidak bisa berkomunikasi seperti orang pada umumnya? Ya, kenapa? Mungkin something wrong yang belum dibereskan dalam rumah tangga. Ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Dosa apa itu? Mungkin dosa yang negatif, misalkan ya, curiga. Dikit-dikit curiga, ya. Atau dosa apa lagi? Dosa-dosa misalkan suka cemburu, ya. Yang lagi hot sekarang adalah kisah mengenai seorang kiai yang tetangganya punya rental mobil, ya. Baca itu yang di Malang? Enggak tahu ya? Kasihan deh loh. Itu yang lagi hangat ya. Dan dikatakan bahwa kiai ini beli satu rumah di sebuah komplek perumahan kecil di daerah lah begitu, bukan di kota. Kemudian sebelahnya itu ada orang sewa rumah, tapi buka rental mobil. Lalu yang terjadi adalah Pak Kiai ini mewakafkan, menyumbangkan tanah di depan rumahnya ini untuk dibuat jalan umum. Tapi sama orang yang di sebelahnya yang sewa rental mobil ini dipakai untuk parkir mobilnya dia. Nah kemudian Bapak Kiai ini tidak suka, kemudian minta supaya dipindah begitu. Dan itu awal daripada permasalahan itu. Dan sekarang heboh, saudara ya. Anda buka TikTok, Anda lihat apa, pasti muncul itu ya. Yai Amin kalau tidak salah namanya itu ya. Masuk di podcast Denny Sumargo, masuk di mana diwawancarai begitu ya. Nah saudara, hanya karena dia itu permasalahan parkir ya. Nah saudara, kasih Tuhan kemudian dari awal itu lalu terbongkar dosa-dosa yang lain. Ya, saya tidak tahu itu benar apa enggak. Ya, kemudian terbongkar dosa perselingkuhan, terbongkar dosa iri hati, terbongkar lagi dosa yang lainnya begitu ya. Yang intinya bahwa kalau itu disingkapkan itu banyak sekali. Nah, saudara, kerap kali waktu kita lihat orang itu tersingkap dosa-dosanya, mungkin kita ada yang mempergunjingkan. Misalkan ya ada seseorang jemaat yang ketahuan dia jatuh dalam dosa. Saudara, kita harusnya sadar bahwa kita dan orang yang terbuka itu bedanya hanya apa saudara? Hanya kita belum tersingkap, dia sudah tersingkap. Itu saja gitu ya. Belum tentu orang itu atau orang yang jatuh itu lebih buruk dari kita. Cuma Tuhan itu masih berbelas kasihan. Masih menutup segala sesuatu itu. Supaya apa? Supaya kita dikasih kesempatan. Untuk apa? Rekonsiliasi. Membereskan. Ya. Jadi kalau Anda dengar di jemaat ada orang jatuh, jangan Anda mempergunjingkan. Tapi saudara introspeksi diri. Oh iya, berarti
one day aku akan melakukan itu. Saya masih ingat ketika seorang pendeta terkenal di Surabaya yang kemudian jatuh di dalam dosa seksual ya terhadap anak kecil dan lain sebagainya. Heboh Surabaya. Dan di forum hamba Tuhan juga banyak diomongin begitu ya. Tapi kerap kali saudara, itu juga bagi saya secara pribadi sebagai sebuah refleksi, sebagai sebuah warning, sebagai sebuah reminder bahwa saya juga bisa jatuh kalau saya tidak mengandalkan Tuhan. Kita sama-sama manusia. Artinya apa saudara? Kita harus menyadari bahwa kita lemah, kita membutuhkan anugerah Tuhan, dan kita tidak bisa jalan sendiri. Jadi jangan menjadi sombong ketika kita tahu ada orang jatuh dan kita merasa kita lebih baik. No saudara, bedanya mungkin Tuhan masih berbelas kasihan dan menutup aurat kita atau rasa malu kita atau dosa-dosa kita. Itulah kenapa saudara, dalam bagian ini kita harus sungguh-sungguh memutuskan di ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar ya? Artinya apa saudara? Kata memutuskan ini artinya memilih dan memisahkan. Apa yang dipilih? Tentunya dalam konteks ini adalah kita harus memilih kepada siapa kita percaya. Kita harus memilih kepada siapa yang akan mendamaikan hubungan itu. Dan tentunya dalam konteks ini adalah Yesus Kristus. Kemudian apa yang perlu dipisahkan? Yaitu kehidupan kita untuk sungguh-sungguh kita bisa pisahkan antara kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan dan kehidupan yang tidak. Artinya bahwa kita harus membereskan ya. Jadi kalau kita melihat dalam bagian ini, orang percaya diminta untuk memilih Kristus sebagai juru selamat dan memisahkan kehidupan yang lama dengan cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Saya paling takut kalau jemaat itu nyanyi lagu ini. Aku masih seperti yang dulu. Berarti apa? Belum ada pertobatan. Tapi saya senang kalau kita menyanyikan lagu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ini bukan berbicara mengenai nyanyi, tapi berbicara mengenai komitmen. Apakah ketika kita mengikut Tuhan, kita sudah memilih Kristus itu dan memisahkan diri kita dan hidup di dalam pembaruan Tuhan? Artinya apakah kita sungguh-sungguh ada effort, ada usaha yang kuat untuk kita mau hidup baru. Itulah kenapa hidup baru itu artinya apa? Kita mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, dan ini tidak mudah. Ya. Usaha untuk memisahkan diri dari kehidupan lama, kehidupan yang berdosa, dan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Saya jadi ingat ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, waktu saya membuat paper ya, ketika masih kuliah, tentang gereja setan ya. Saudara tahu asal mula gereja setan? Gereja setan itu pendirinya namanya Anton Szandor LaVey. Ya, ciri khasnya adalah dia pelontos, kemudian alisnya naik ke atas ya. Nah pada tahun 1960 waktu itu. Dan siapa Anton Szandor LaVey ini? Dia adalah anak seorang majelis. Loh kok bisa anak majelis jadi penganut atau pendiri gereja setan? Ternyata katanya dia itu kan kerja di nightclub ya. Kalau tidak salah sebagai pemain musik atau apa. Dia mengatakan sering kali dia lihat malam minggu banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan juga dikatakan ada majelis-majelis yang datang ke situ, lalu kemudian minum-minum mabuk-mabukan atau main-main pelacur. Sehingga Anton itu melihat dari dia muda bagaimana hidup orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Masih minggu datang ke gereja tapi Sabtu bikin dosa. Kemudian Anton ini menjadi kecewa dan bahkan terhadap orang tuanya yang juga kehidupannya seperti itu. Lalu kemudian dia mendirikan sebuah ajaran baru yang namanya The Satanic Church ya. Kemudian tidak lama kemudian dia menulis ya satu buku yang kemudian dijadikan sebagai kitabnya mereka, yaitu The Satanic Bible ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, sebuah kekecewaan karena melihat kehidupan orang percaya yang hipokrit atau munafik, kehidupan yang seolah-olah tidak diubahkan.
Oh, hari Minggu datang beribadah, tapi ngerumpi tetap jalan terus. Hari Minggu ibadah, tapi negative thinking jalan terus. Hari Minggu ibadah, tapi sikapnya yang seperti manusia lama jalan terus. Wah, saudara, itu kita tidak akan bisa menjadi berkat. Itulah kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan, ada lelucon mengatakan, kalau Yesus datang, yang masuk surga adalah KTP kita. KTP itu semua masuk surga katanya. Kenapa? Karena tulisannya Kristen katanya, ya. Agama Kristen. Jadi KTP-nya tok masuk surga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini sebenarnya sangat keras perkataan-perkataan ini, ya. Yesus menegur sebenarnya orang-orang percaya yang kehidupannya belum diperbaharui. Dan dalam bagian ini kita harus bisa mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Ketika engkau berkata, aku jadi orang Kristen, maka engkau harus mau hidup dalam kebenaran. Ya, nah itulah kenapa saudara, kalau kita melihat ini, saya tertarik dengan satu kata, ya, yang dipakai untuk menggambarkan kebenaran. Jadi ada dua kata dalam bahasa Yunani, ada yang namanya aletheia, itu artinya juga kebenaran, ya. Tapi aletheia itu hanya bersifat bahwa oh ini benar, ya. Jadi antara right and wrong. Tapi ada satu lagi namanya dikaiosune. Dikaiosune itu artinya righteousness, ya. Righteousness ini berbicara mengenai sebuah tindakan atau karakter, ya, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yang artinya yang sesuai dengan mencontoh Yesus Kristus itu righteousness. Jadi orang Kristen disuruh untuk hidup dalam kebenaran ini, yaitu apa? Yaitu kehidupan yang lurus, kehidupan yang adil, kehidupan yang dikatakan benar, ya. Dan menjadi orang yang mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Kristus. Mungkin saudara mengatakan, wah tidak mudah Pak, memang tidak mudah. Ya, memang tidak mudah. Orang Kristen harus sungguh-sungguh bisa hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan ini tidak mudah. Nanti saudara pertimbangkan, pikirkan di rumah, ya, apakah saya sudah hidup dalam kebenaran. Saya akan menutup dengan buku ini. Saudara pernah baca buku-buku komik zaman dulu? Perjalanan Musafir. Ada yang pernah baca? Oh, belum pernah ya? Ini adalah buku dari saya kecil sudah ada bukunya, ya. Dikarang oleh John Bunyan, ya. Perjalanan Musafir. Ini adalah komik yang menceritakan perjalanan iman, ya. Nah, dalam satu babaknya, tokoh utamanya namanya Christian, ya, bukan Layarta, ya, Christian aja, ya, jadi tidak ada Layartanya. Christian, kemudian dia kemana-mana itu membawa beban, kemudian sampai di satu bukit, dan kemudian dia naik di situ pelan-pelan, naik pelan-pelan. Nah, ketika mencapai bukit itu, kemudian beban di belakangnya itu jatuh dan kemudian menghampiri atau masuk ke dalam sebuah makam atau kuburan. Nah, apa pesan yang disampaikan dalam babak itu? Dikatakan bahwa beban kehidupan kita, dosa-dosa kita, itu kadangkala kita bawa kemana-mana, tidak kita bereskan. Tapi ketika dosa itu jatuh atau kita bereskan, itu seperti jatuh kemudian masuk ke makam. Makam itu berbicara siapa? Berbicara mengenai Yesus penebusan. Jadi ketika dibereskan di hadapan Tuhan, maka menurut komik ini, ya, itu segala sesuatu akan dibereskan. Nah saudara, ini juga menjadi gambaran buat kita, bukan? Mungkin engkau sambil melayani, sambil memikul dosamu. Sambil ikut Tuhan, sambil menyimpan dosamu. Tapi firman Tuhan katakan, bereskan. Karena kita tidak tahu sampai kapan. Ya, kita tidak tahu. Dan itu harus dibereskan bersama dengan Tuhan, ya. Jadi ingat, hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskan kehidupan kita dari dosa. Bukan usaha manusia, tidak bisa. Anda boleh ke siapapun, ke pendeta manapun. Jawabannya tetap sama, harus datang kepada Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu kesimpulannya adalah ada dua hal. Bagaimana kita memulihkan hubungan atau rekonsiliasi dengan Tuhan? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ada
sesuatu keraguan. Kenapa? Karena waktu adalah kesempatan bagi kita untuk membereskan dosa. Kita tidak tahu berapa waktu yang Tuhan kasih bagi kita, karena itu harus sungguh-sungguh percaya Tuhan dan bereskan itu. Dan yang kedua, hidup dalam kebenaran, ya. Bukan karena melakukan kebaikan, tapi hidup dalam kebenaran karena kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi lakukan kebenaran meskipun terkadang orang itu mengejek kita, orang itu mungkin tidak mengikuti kita, tapi lakukan tetap kebenaran. Maka kalau kita melakukan kedua hal ini, ya, tentunya hidup kita akan diperdamaikan dengan Tuhan. Dan Anda akan menjadi orang Kristen yang sukacita. Kenapa? Karena bebannya sudah dibereskan. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda membereskan dosamu? Mari kita berdoa. Saya minta musik dimainkan, kita ambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa adalah masalah serius. Selesaikanlah sebelum pengadilan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita dan kesempatan itu menjadi hilang. Dalam perjalanan inilah kita membereskan itu. Jika saudara masih bergumul dengan dosa-dosamu, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta anugerah dari Tuhan. Dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad untuk hidup di dalam kekudusan. Karena hidup adalah kesempatan. Dan biarlah kita sungguh-sungguh menyadarinya. Saya minta Pak Huasan tutup kita dalam doa. Ya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan. Oh
kita berdoa untuk gereja kita. Kita rindu supaya gereja kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Gereja yang tidak kompromi terhadap dosa dan pelanggaran. Gereja yang selalu memperhatikan dan mengajarkan kebenaran Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hal itu menjadi sebuah contoh bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan harus membereskan dosa-dosanya. Harus sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Karena itu kita berdoa supaya gereja kita dan jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ya Bapa, di zaman yang tidak mudah ini, susah bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Akan tapi susah bukan berarti tidak bisa. Karena itu Tuhan mampukan kami, untuk kami bukan menjadi orang yang suka menghakimi dosa-dosa orang lain, tapi kami lupa untuk membereskan dosa-dosa kami. Ampuni kami jika selama ini Tuhan, kami menjadi orang yang hanya bisa melihat selumbar di mata orang, tapi di balok mata kami sendiri kami tidak bisa melihat. Karena itu Tuhan ampuni kami, tolong kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengaplikasikan firman Tuhan, supaya dosa tidak menghalangi Engkau memberkati gereja kami, dosa tidak menghalangi kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dinyatakan di Ellen Rungkit ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita mendoakan khususnya untuk kondisi sekarang, di mana kita tahu bahwa banyak sekali kesusahan yang terjadi, PHK yang terjadi. Kita doakan, bahkan di Jawa Timur ada sebuah perusahaan rokok besar yang juga meng-PHK berapa ribu orang. Kita doakan supaya kondisi ekonomi tidak semakin memburuk, tapi semakin membaik. Kita doakan khususnya jemaat, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak sampai kelaparan, tapi Tuhan mencukupkan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk kondisi di negara kami. Tuhan, Kau tahu bahwa saat ini tidaklah mudah dalam kami bekerja, dan seringkali ya Tuhan, hal itulah yang membuat kami menjadi sedih dan kecewa. Kami berdoa untuk kondisi di mana ada begitu banyak PHK di mana-mana, juga susah mencari pekerjaan, dan penghasilan yang tidak besar, tapi pengeluaran yang luar biasa besar. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mampukan jemaat-Mu untuk mereka bertahan di tengah masa-masa sulit ini. Engkau memberkati segala pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya mendengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
disembelih, beri hormat padanya, beri hormat padanya, beri hormat padanya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, selama seminggu ini Kau masih memberkati kami ya Tuhan. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat Kau pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap para pengurus yang akan mengolah persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa. Amin. Biar segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau. Bahkan Dia rela mati untuk menebus dosamu dan dosaku. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menuntun hidup saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.